Tanpa takwa nggak mungkin menjadi seorang mukmin. Nah, jadi sama seperti kalau kita menjadi seorang pejabat tertinggi, presiden misalnya, konglomerat terkaya di Indonesia misalnya, itu adalah sebuah pencapaian yang tidak mungkin dicapai kecuali dengan kegigihan, usaha yang maksimal. Sama, iman itu seperti itu gitu. Jadi kalau kamu mau meningkatkan keimanan kamu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW, al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Perbanyak taatmu. Perbanyak taat yang wajib jangan ditinggalkan, itu standar harus dilaksanakan. Kemudian yang sunnah-sunnah kita tingkatkan sampai menjadi tebal, menebal. Otomatis itu langsung keyakinan kita kepada Allah Ta'ala itu bertambah. Itu iman. Itu yang dimasukkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, al-iman huwal yakinu kulluh. Al-yakin huwal imanu kulluh. Yakin itu ya iman itu yakin. Oleh karenanya kalau kita ingin tahu bagaimana implementasi daripada keimanan ketika berada mencengkram dalam hati seorang pemuda. Ambil satu contoh seperti Sayyidina Harithah bin Nu'man. Seorang sahabat Nabi yang masih berusia 16 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Suatu waktu berjumpa dengan Nabi di pagi hari. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya serta menyapanya dengan berkata beliau, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Maka dijawab dengan jawaban yang spontan dan penuh dengan keyakinan. "Wal asbahtu mu'minan billahi haqqa." Ya Rasulullah, aku di pagi hari ini dalam keadaan aku beriman kepada Allah dengan keimanan yang seutuhnya dan sesungguhnya. Sehingga begitu Nabi SAW mendengarkan jawaban semacam itu, maka Nabi SAW menegurnya dengan mengatakan, "Ya Harithah, undur madza taqul? Fa inna likulli qaulin haqiqah fama haqiqatu qaulik." Wahai Harithah, jangan asal ngomong kamu. Omonganmu itu sangat tinggi, luar biasa. Dan setiap perkataan, setiap omongan itu harus ada buktinya. Lalu bukti daripada omonganmu itu apa? Dengan spontan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ka'anni bi arsyir rahmani bariza, wa ka'anni bi ahli jannati fil jannati yatana'amun, wa bi ahli nari fil nari yu'azzabun wa ta'awun." Ya Rasulullah, sekarang ini aku memandang, dengan pandanganku ini aku melihat arsy Allah nyata, tampak kepadaku. Dengan pandanganku ini aku melihat bagaimana penghuni surga di surganya itu sedang mendapatkan kenikmatan dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan dengan mataku ini aku mandang bagaimana siksa yang diterima oleh mereka penghuni neraka dan mereka mengadu-ngadu karena kesakitan. Di dalam pandanganku, antara emas dengan batu kerikil tidak ada bedanya. Antara permata dengan debu tidak ada bedanya. Aku sangat ingin meraih akhiratku dan sangat ingin meninggalkan duniaku. Maka Nabi SAW menepuk dadanya Sayyidina Harithah. Gal Harithah abdun nawwarallahu galbah. Harithah itu adalah seorang pemuda yang Allah sinari hatinya. Alim tafalzam, kamu sudah tahu, maka tetaplah, berteguhlah. Di saat itulah biasanya Nabi SAW ketika senang dengan seorang pemuda, dengan seseorang, maka beliau biasanya mempersilakan dan menyodorkannya untuk berdoa, untuk meminta apa saja. Sal maturid, sol matasa, mintalah apa saja. Aku akan mintakan kepada Allah Ta'ala. Apa diminta oleh Sayyidina Harithah? Berumur 17 tahun, 16 tahun. Kata Sayyidina Harithah tanpa mikir panjang, beliau katakan, "Ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah." Mintakan aku, doakan kepada Allah Ta'ala supaya aku mati dalam keadaan syahid. Belum kawin, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya segala-galanya, tapi lihat bagaimana keyakinan dan keimanan itu mengobarkan keimanan dalam hatinya, menyalakan ibadah dan ketatan pada dirinya, sehingga beliau meminta semacam itu. Maka kemudian Nabi SAW sudah bermintaan, diangkat tangannya, Allah marzuk Harithah syahada. Nggak lama kemudian terjadilah perang Uhud. Ketika perang Uhud, beliau yang masih belia itu berada di saf yang paling depan. Di saat beliau itu menunggu aba-aba daripada Nabi untuk menyerang ke pihak musuh, maka beliau sedang menikmati beberapa butir kurma yang ada di tangannya. Ketika sudah didengar
suara aba-aba dari Nabi kita Muhammad SAW, maka langsung dibuangnya itu butiran kurma. Sehingga sahabat-sahabat yang mengatakan, kau makan untuk menambah energimu, menambah kekuatanmu, supaya kamu lebih juang, lebih gigih dan berjuang dan sebagainya. Kalau tidak, aku sudah mencium baunya surga di arah musuh sana. Maka dia kemudian maju, sampai akhirnya meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, maka diperiksa oleh sahabat Nabi berapa luka yang ada di dalam badannya. Dan ternyata jumlah lukanya itu 90 tusukan sekian. 90 sekian tusukan pedang, sabetan pedang, tusukan panah, tombak dan sebagainya itu. Dan semuanya di depan, nggak ada di samping, nggak ada di belakang. Yang berarti apa? Nggak pernah dia lari, tapi terus maju. Dan subhanallah, ketika oleh sahabat Nabi dilihat jenazahnya tersebut, tiba-tiba datanglah ibunya, Ibu Harithah. Ketika melihat Harithah sudah terbujur kaku, sudah meninggal dunia, maka beliau datang kepada Nabi Muhammad. Dan dia berkata, ya Rasulullah, aina Harithah al-an? Di mana Harithah sekarang? Kalau engkau katakan bahwasanya Harithah sekarang berada di neraka, aku akan menangisinya sampai aku mati. Tapi kalau engkau katakan Harithah sekarang berada di dalam surga, maka aku akan tertawa dan aku tidak akan menangis lagi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai Ibu Harithah, apakah kamu anggap bahwasanya surga itu cuma 1 derajat? Tidak. Beberapa derajat yang ada di dalam surga. Dan ketahuilah bahwasanya putramu Harithah telah mendapatkan derajat yang paling tinggi, yaitu Al-Firdaus al-A'la. Berapa? 17 tahun? 16 tahun. Kenapa? Iman. Nah, jadi kok bisa? Beliau kan masih 17 tahun, Ustaz. Tapi keimanan kok bisa kokoh, gigih dan sebagainya? Pandangan. Jadi beliau itu tidak berpisah dari Nabi Muhammad. Terus memandang Nabi Muhammad. Kuatan pandangan itu menguatkan keimanan melebihi daripada ketaatan dilakukan. Oleh karenanya biasakan untuk kita sering memandang kepada orang soleh, berkumpul orang soleh, apalagi para aulia dan sebagainya. Karena apa? Pandangan itu menguatkan kita.